Amin Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha am qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muflati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Ayasabul insanu ayyushraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana laqatan khalaqal fasawwa faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Surat Al-Qiyamah akhir ayat 31. Fala saddaqa wala shalla, maka tidak membenarkan, wala shalla, dan tidak sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla,
dan bahkan mendustakan, wa tawalla, dan menolaknya. Siapa ini? Orang yang tidak percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Al-Quran dan yang membawanya. Fala saddaqa wa la shalla. Jadi kalau urusan sholat itu urusan sangat-sangat penting, di atas segala-galanya. Bahkan proses menyampaikan sholat itu prosesnya luar biasa, sampai biasanya setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Namun perintah sholat itu langsung Allah kepada Rasulnya. Jibril nggak ikut. Kejadian yang sangat luar biasa itu diabadikan di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Yang percaya siapa? Dari para sahabat awalnya nggak ada yang percaya, illa Abu Bakrin. Tatkala ada seorang sahabat mendengar ceritanya Rasulullah bahwa semalam Isra wal Mi'raj disampaikan ke Abu Bakar. Bagaimana ya Abu Bakar, pendapat engkau? Sodaqta, kata Abu Bakar. Seandainya ada peristiwa yang lebih dari itu, saya tetap percaya. Jadi kalau nggak percaya nggak sholat, kalau nggak yakin nggak sholat. Tapi kalau di sini fala saddaqah, kalau tidak benar berarti tidak nyambung sama Allah. Kelakuannya kalau tidak benar, mengandung fahsya wal munkar, berarti dia tidak sholat. Apa penyebabnya? Tidak benarnya dia, kelakuannya dia yang tidak benar disebabkan oleh apa? Sehingga dia tidak nyambung kepada Allah, tidak sholat kepada Allah. Walakin kadzdzaba, dan dia itu sungguh-sungguh dia itu mendustakan. Jadi dusta itu yang membuat kita putus dalam sholat kita. Makanya hati-hati dengan dusta. Wa tawalla, dan dia itu yang awalnya dia itu kenceng akhirnya belok. Wa tawalla, tidak istiqomah. Berarti kalau orang sudah tidak istiqomah berarti dia itu tidak sabar. Dua inilah yang menyebabkan sholat kita terputus. Sholat kita itu batal gara-gara dua perkara ini. Yang pertama adalah dusta, berbohong. Yang kedua tidak sabar. Dua ini yang membuat putus sholat kita, sehingga tatkala putus sholatnya kelakuannya tidak benar. Dicontohkan di zamannya Rasul, yaitu masih familinya, masih tetangganya, yaitu Abu Jahal. Tsumma dhahaba ila ahlihi, kemudian pergi itu Abu Jahal itu ila ahlihi, kepada keluarganya, yatamatto, dengan sombongnya. Ini juga sombong, penyakit
yang luar biasa, penyakit hati yang luar biasa, sombong. Bahkan Kanjeng Nabi memvonis orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong. Kadang kita kalau ingin menyadarkan saudara-saudara kita yang sombong dengan cara menyombongkan juga. At-takabbur alal mutakabbir sadaqatun. Jadi sombong di atas orang yang sombong itu bentuk sedekah kita kepada dia untuk menyadarkannya. Namun Abu Jahal tidak menghiraukan itu, tetap dia sombong. Jadi kalau seseorang sudah kelakuannya tidak benar, berarti dia sudah tidak nyambung dengan Allah, tidak sholat dia. Sholatnya tidak diterima walaupun dia sholat, karena nggak percaya. Penyebab putusnya sholat yang pertama adalah kadzdzab, berdusta. Yang kedua watawallah, tidak sabar. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatto, akhirnya dia pulang ke dalam keluarganya, ke dalam konco-konconya dengan rasa yang sombong dan menyombongkan dirinya. Aula laka fa aula, celakalah dia, celakalah engkau, fa aula, maka celaka. Tsumma aula laka fa aula. Jadi kecelakaannya itu dua, celaka di dunia, juga besok celaka di akhirat. Itu orang sombong. Nggak ada yang senang sama orang sombong. Di dunia nggak ada yang senang, di akhirat apalagi. Jadi ukurannya sholat ya. Orang jujur sholat ukurannya, orang sabar sholat ukurannya. Kalau sudah tidak sholat, tidak nyambung sholatnya dengan Allah, tidak khusyuk sholatnya, berarti nggak benar kelakuannya. Berdusta dan tidak sabar itu penyebab dia terputus sholatnya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari gak sah sholatnya, itu disebabkan karena dia tidak punya wudu, batal wudunya. Jadi yang menyebabkan batal wudunya itu adalah berdusta dan tidak sabar. Ayahsabul insanu, ayahsabul insanu, maka ayahsabu, menghisap, mengira, mengukur. Apakah tidak mengukur al-insan, para manusia itu, ayyutrokah, bahwa sungguh-sungguh dia akan ditinggalkan, dibiarkan, sudah itu tidak diperhitungkan, amal-amalnya tidak direken. Apakah mereka menyangka bahwa manusia itu, mereka itu akan ditinggalkan, tidak direken, tidak dihisap? Pasti Allah itu maha perhitungan, detail perhitungannya Allah itu. Sekecil apapun amal ibadah kita, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, detail Allah itu perhitungannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Detail Allah itu. Alam yaku, yang awalnya tidak ada manusia itu. Orang yang sombong itu harus ingat ini. Alam yaku, yang dulunya tidak ada, terus sama Allah diadakan. Diadakan dari apa? Nutfah, dari cairan.
yang keluar dari tulang sulbi. Mimmaniyin, dari mani. Yumna, yang tumpah, yang ditumpahkan di dalam rahim seorang ibu. Jadi kita harus ingat ya, dulunya kita itu tidak ada, terus oleh Allah diadakan melalui perantara nutfah mimmaniyin, dari mani. Harus ingat-ingat, asal usul kita itu ya dari mani itu. Dijual ke pasar tidak laku, dikasihkan jijik, nggak mau orang. Tapi kalau udah perawan, banyak yang mau ya. Tsumma kana alaqata, kemudian dijadikan mani itu alaqatan, darah yang menggantung, darah yang menempel di dinding rahim, kayak lintah itu. Sampai anak dulu asal usulnya ya gitu, dari sperma yang dipancarkan di dalam rahim seorang ibu. Yang memancarkan siapa? Ya bapaknya, dengan perjuangan yang mati-matian ya. Terus bertemu di dalam rahim itu sel dengan sel telur, dibuahi itu sel telur, terus jadi darah yang menggumpal, yang menempel, yang menggantung di dinding rahim, mirip lintah. Sampai dulu mirip lintah, kayak jempol ini, mirip menggantung, menempel di dinding rahim seorang ibu. Faholaqoh, maka Allah yang diciptakan sampai itu dari darah bentuk daging jadi tulang dibungkus daging. Fasawwa, maka Allah yang menyempurnakan. Tatkala si janin itu sudah berumur 120 hari atau 4 bulan atau neloni kata orang Jawa, ditiupkanlah ruh ke dalam janin itu. Setelah ditiupkan, sempurna sudah. Faja'alu minhu az-zawjaini dzakar wal unsa, maka Allah itu menjadikan minhu, dari mani tadi itu, az-zawjaini, pasangan. Jadi di dalam sel sperma itu ada 2 embrio. Yang pertama az-zakaroh, dari embrio laki-laki, wal unta, ada embrio perempuan. Jadi dari sperma laki-laki itu di dalamnya itu ada 2 itu yang berpasangan. Mana yang lebih dominan itu yang akan jadi. Lebih dominan zakaroh, laki-laki, maka janinnya nanti berkelamin laki-laki. Atau yang lebih dominan unta, perempuan, nanti yang jadi adalah jenis kelamin perempuan. Jadi yang membawa embrio adalah sperma itu, mani itu. Berarti yang punya hak prerogatif adalah ayahnya. Jadi dari sperma yang ditumpahkan, dari mani yang dimuncratkan di rahim seorang ibu, di dalamnya itu ada embrio dari laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika, tidakkah demikian asal usul kejadian manusia? Dari tidak ada, manusia itu diadakan dari mani lagi, dari nutfah mimmaniyin, yang menjijikkan. Harus ingat ini. Terus apa yang mau kita sombongkan? Banyak udah contoh-contoh yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang sombong sudah dihancurkan oleh Allah. Sombong dengan kekuasaannya dilambangkan dengan Fir'aun dihancurkan. Sombong dengan kekayaannya dilambangkan dengan Qorun
Qarun juga dihancurkan. Terus apa yang mau disombongkan? Kamu loh dulu nggak ada, terus Allah adakan dari hal yang menjijikkan lagi. Biqadarin, itu karena kekuasaannya Allah. Dengan kekuasaan Allah, ya Qadir, zat yang maha kuasa. Kuasa atas apa? Ala ayyuhiyal mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Kan ini yang nggak dipercaya oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwa besok mereka akan dibangkitkan, bahwa besok akan ada yaumil kiamah, nggak percaya. Ada yaumil akhir, nggak percaya. Ada hari perhitungan, tidak percaya. Nggak percaya gimana? Orang nggak ada aja diadakan, apalagi yang sudah pernah ada, untuk menyusun tulang belulangnya, untuk menyusun tulang jemarinya, dan diciptakan lagi manusia sempurna, sangat bisa. Allah itu Qadir. Ala ayyuhiyal mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, ditingkatkan iman dan takwa kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah mati dengan membawa Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.